Bahkan kalau dari ayat ini dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus berdiam, Roh Allah berdiam di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita. Lalu kita masukin asap, apa nggak kurang ajar itu? Emangnya sate diasepin? Ayolah Bapak Ibu Saudara, kita sadar. Saya terkadang geram melihat apalagi banyak aktivis yang ketika ibadah sudah selesai dia mojok ada di pojokan, lalu dia merokok atau dia nge-vape di situ. Dan masih banyak Bapak Ibu Saudara sampai saat ini. Dia bersembunyi di sela-sela mobil dan dia nge-vape atau dia merokok. Lalu dia mengatakan kebenaran. Dia menyampaikan kebenaran. Lalu dia berkata, saya kan aktivis. Apakah ini bisa menjadi teladan? Mari Bapak Ibu Saudara, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada saat ini. Kita berjumpa kembali bersama dengan saya Buyung Kosaputra. Saat ini kita ada di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan yang belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak memilih semua notifikasi, maka tidak akan menerima notifikasi dari pihak YouTube. Pilih semua notifikasi atau all notification biasanya pilihannya, agar setiap video-video yang terbaru yang diupload di channel ini, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Dalam hidup ini masih banyak orang yang tidak bisa lepas dari rokok. Banyak orang yang masih merokok dan merasa bahwa sulit untuk lepas. Bahkan hal ini bukan hanya di kalangan jemaat, tetapi masih banyak saya menemukan para aktivis gereja, mungkin juga pengurus gereja, majelis gereja, bahkan pendeta yang masih merokok. Saat ini mungkin dia berkata, oh saya tidak merokok lagi, saya tidak beli rokok. Iya, tapi dia masih menggunakan vape. Ya, kita tahu ya vape yang alat yang ada cairan yang menggantikan rokok, katanya untuk menggantikan rokok. Padahal banyak juga sih yang isinya bisa diisi macam-macam rasanya. Bahkan yang mengerikan lagi kalau bisa dimasukin narkotik di dalamnya. Mengerikan. Nah, yang menjadi perenungan kita, apakah benar? Apakah boleh kita merokok? Dan tidak sedikit yang berkata bahwa mana ayatnya di dalam Alkitab yang melarang kita untuk merokok, yang mengatakan kalau merokok itu berdosa. Bapak Ibu, Alkitab tidak mencatat secara letterlux, secara tertulis langsung bahwa dilarang merokok. Tetapi sadarlah ketika kita memberi hidup kita, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadikan atau kita sering mendengar bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Kalau tubuh kita sebagai bait Roh Kudus, apakah tidak kurang ajar kalau kita memasukkan asap rokok ke dalam tubuh kita? Lalu kita menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita berdoa setiap pagi, setiap sore, lalu kita berkata haleluya, haleluya. Lalu kita dikatakan sudah mempermuliakan Tuhan? Padahal firman Tuhan jelas katakan ya di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jelas dikatakan di sini bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kalau kita bukan milik kita sendiri, siapa dong yang milikin kita? Kalau Tuhan yang memiliki kita, yang notabene kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita ditebus dengan darahnya, dibayar lunas dengan darahnya, berarti
berarti kita tidak punya hak lagi dong atas hidup kita. Kan kita sudah ditebus, dibayar lunas pula. Jadi yang memiliki hak atas tubuh kita siapa? Ya Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau dari ayat ini dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus berdiam, Roh Allah berdiam di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita. Lalu kita masukin asap, apa nggak kurang ajar itu? Emangnya sate diasepin? Ayolah Bapak Ibu Saudara, kita sadar. Saya terkadang geram melihat apalagi banyak aktivis yang ketika ibadah sudah selesai, dia mojok ada di pojokan, lalu dia merokok. Atau dia nge-vape di situ. Dan masih banyak Bapak Ibu Saudara sampai saat ini. Dia bersembunyi di sela-sela mobil dan dia nge-vape atau dia merokok. Lalu dia mengatakan kebenaran. Dia menyampaikan kebenaran. Lalu dia berkata, saya kan aktivis. Apakah ini bisa menjadi teladan? Mari Bapak Ibu Saudara. Jangan nanti kalau kita sudah sering merokok, kita sudah sering banyak menghisap asap, lalu paru-paru kita sakit, kena kanker, lalu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, sembuhkan aku, berikan mujizat. Tuhan bukannya tidak sanggup melakukan mujizat Bapak Ibu Saudara. Mujizat masih ada sampai sekarang. Mujizat masih terjadi sampai sekarang. Masalahnya tanggung jawab kita. Ada nggak kita lakukan? Yang paling parah kan tadi sudah dikatakan ya dalam firman Tuhan bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Apalagi kita sudah tahu kita ditebus, dibayar lunas dengan darahnya. Nah, sama seperti handphone ini, misalnya ini handphone Bapak Ibu Saudara, lalu saya tebus, lalu saya bayar lunas. Handphone ini milik siapa? Milik Bapak Ibu atau milik saya? Silakan tulis di dalam kolom komentar. Tapi saya yakin, kalau ini handphone Bapak Ibu Saudara dan saya bayar, saya tebus, berarti ini jadi milik saya. Bapak Ibu Saudara tidak punya hak lagi untuk menggunakan handphone ini. Tapi saya yang berhak, saya mau pakai seperti apa, bagaimana caranya, itu sesuai dengan kehendak saya. Sadar tidak Bapak Ibu Saudara, hidup kita nih ya, hidup kita ini kan ditebus. Berarti kita sudah tidak punya hak lagi. Sang penebus itulah yang punya hak. Dia mau hidup kita, tubuh kita dipakai seperti apa. Kita harusnya tunduk dan taat. Kita harusnya ikutin perintahnya. Kita harusnya ikutin maunya Tuhan, menyenangkan Dia. Ingat loh itu Bapak Ibu Saudara, jangan lupa. Jangan lalu berkata di mana ayatnya tidak boleh merokok. Di mana? Apakah ada ayatnya mengatakan kalau merokok itu dosa? Loh, Bapak Ibu Saudara pikir saja sendiri. Kalau Roh Kudus di dalam tubuh kita terus diasapin, berarti kita menyamakan dia dengan sate dong. Dengan sate maksudnya, ya. Kita harus sadar Bapak Ibu Saudara. Apalagi sebagai aktivis gereja. Kalau Bapak Ibu Saudara belum bisa mempraktekkan hal yang sepele ini, lalu mengatakan sebagai aktivis gereja tapi masih merokok, sebagai majelis gereja tapi masih merokok, bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara bisa membantu setiap umat, setiap jemaat supaya terbebas dari keterikatan rokok ini kalau Bapak Ibu Saudara sendiri belum bisa lepas dari keterikatan rokok ini? Ya, saya bersyukur saya tidak pernah terikat dengan rokok. Bukan berarti saya tidak pernah mencoba ya. Jujur saya pernah mencoba, tapi saya tidak suka dan tidak enak. Sehingga akhirnya saya tidak pernah terikat dengan rokok. Banyak orang yang bilang, aduh saya nggak bisa sekaligus lepas. Tunggu sedikit. Nggak akan pernah bisa lepas Bapak Ibu Saudara. Kalau mau lepas langsung saja gunting seperti tali yang terputus, gunting, lepas langsung putus. Sakit nggak? Sakit. Menderita nggak? Menderita. Bertahan. Sakau? Iya pasti sakau. Tapi kita akan bisa menghadapinya dan bisa melewatinya. Butuh perjuangan, butuh kerelaan. Mau tidak Bapak Ibu Saudara? Jangan tunggu kena sakit kanker di paru-paru baru berhenti. Jangan tunggu paru-paru Bapak Ibu Saudara bolong-bolong baru berhenti. Terlambat Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara masih mendengar atau menyaksikan konten ini, ayo saya mengajak
Ayo, saya mengajak dengan hormat, mohon Bapak Ibu Saudara, ayo ambil keputusan. Aduh Pak, nggak bisa. Ya kalau Bapak Ibu Saudara nggak bisa, gampang. Mau tahu caranya dari saya? Yang pertama, mau merokok, rokoknya celupin dulu di air semuanya, baru bakar. Ya. Yang kedua, kalau mau bakar ujung-ujung dari rokok tersebut, baru Bapak Ibu hisap. Nah itu. Yang pertama celupin ke air, bakar ujung sama ujungnya. Nah itu caranya. Kalau nggak bisa juga, sebenarnya bisa saja, nggak mungkin tidak bisa. Harus kuat, harus tekad, putuskan, patahkan. Jangan, aduh nggak enak, asam mulutnya, harus pakai permen segala macam. Itu akan membuat kita pasti balik lagi. Berjuang sekeras apapun, bahkan ada orang yang sampai 3 bulan dia tidak merokok, lalu akhirnya kembali lagi, dia mencoba lagi. Tetapi ada orang yang dia pecandu rokok dan dia berat, pada akhirnya juga dia menanggalkan dan meninggalkan rokok tersebut. Saya pernah punya teman, dia perokok berat. Bahkan saya pernah berhadapan dengan dia, lalu ketika saya mau bergabung, bergaul, berteman, dia mengatakan, silakan kamu ambil rokok, hisap, baru kamu bisa berteman dengan saya. Itu tantangan. Nah, bagi jiwa-jiwa muda, bagi anak-anak muda yang melihat konten ini, ayo, jangan terjebak dalam hal ini. Ketika itu saya ditawarkan dan ditodongkan, diberikan tantangan seperti itu, yang saya lakukan adalah begini. Lebih baik saya tidak berteman dengan kamu daripada saya harus menghisap rokok. Dan saya tinggalkan. Memang tidak enak. Kesannya kita aneh. Ya nggak apa-apa kita aneh dari dunia ini, kan kita sudah ditebus dari dunia ini, kita dipilih. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Beberapa tahun kemudian, orang tersebut menghubungi saya dan dia bertanya bagaimana caranya berpuasa, ini itu segala macam bla 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 bla, dan ternyata dia lepas dari rokok dan dia menjadi orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dulu waktu dia menjadi perokok berat, dia belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bayangkan kalau saat itu saya terikat, ngikutin, dan tiba-tiba dia bertobat. Coba kita ketinggalan. Jangan jadi kondektur yang mengatakan Tanah Abang, ayo Tanah Abang, kita sampai Tanah Abang, tapi kondekturnya tetap ada di tempat itu juga. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan ribut masalah dosa atau tidak dosa. Kalau kita memperlakukan Tuhan dengan tidak baik, maka kita sudah menyimpang. Nah, kita tahu kata dosa itu adalah hamartia, artinya meluncas atau meleset. Maka ketika kita memasukkan asap ke dalam tubuh kita, itu sudah meleset dari hati dan perasaan Bapa. Karena seharusnya kita menjaga tubuh kita, seharusnya kita bertanggung jawab merawat tubuh kita, kesehatan tubuh kita, supaya kita tidak meleset di hadapan Bapa di surga. Mari, bagi Bapak Ibu Saudara yang masih terikat dengan rokok saat ini, lepaskanlah. Jangan bilang sedikit-sedikit, nanti besok nggak akan pernah bisa Bapak Ibu Saudara. Nggak akan pernah bisa. Tapi paksa. Putuskan seperti kita memutuskan tali. Lepas langsung. Pasti kita sakau. Lewati, hadapi. Dan setelah lewat itu, kita pasti bisa berjuang. Kita pasti bisa lepas dari semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati, ayo jangan lupa berikan tanda like, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan jangan biarkan berkat ini berhenti di tangan Bapak Ibu Saudara, tapi bagikan, share kepada sanak famili, saudara-saudara kita, supaya mereka semua pun diberkati. Jangan lupa dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi, supaya setiap ada informasi, ada video-video yang terbaru yang diupload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Tuhan memberkati. Salam transformasi.